awal bermula modalnya cuma 67.500. 67.000. Iya, batas minimal juga di sini mah jangankan ribuan pieces, satu aja bisa kita layanin. Itu tagline-nya Garment Shot Legend. Wah, pokoknya pengen tahu rahasianya harus langsung ke sini. Hari ini kita lagi ada di Shot Legend. Kita bakalan ngubek-ngubek dan tanya-tanya langsung perihal dunia clothing ke ownernya nih. Yoi, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua yang mau mulai bisnis seperti ini. Bener banget. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Kita ubek-ubek sekarang. Let's go. Ini tokonya nih kayaknya nih, Pin. Iya nih, kayak banyak banget produk-produknya nih. Oh, ini ada Ada jaket. jaket, ada kaos. Topi juga nih, bagus nih topinya. Ada buat cewek-cewek juga. Kayak gini. Nah, kita tuh mau janjian di sini sama ownernya, cuman Iya. nggak tahu. Bener ya. Hubungin dulu apa ya? Halo, assalamualaikum. Ini, waalaikumsalam, Abe. Sehat. Alhamdulillah, Dimas. Andri Abe. Nah, gini Abe, kita tuh Ya. mau kesini mau nanya-nanya perihal dunia clothing gitu. Siapa Oke. tahu nanti ada orang-orang yang terinspirasi tentang perjalanan Abe gitu di sini. Siap. Kira-kira ngobrolnya di mana yang enak? Kalau pengen ngobrol enak dan enjoy, yuk ikut Abe yuk. Let's go. Yuk. Oke, ini kayaknya tempatnya udah PW nih. Kita udah siap ngobrol nggak nih? Siap sekali. Nah, oke. Nih aku tuh kepo ya, kenapa sih namanya Shot Legend? Apakah dari Bandung Selatan gitu? Emang bener banget, karena Shot itu kan selatan, Legend itu memang legenda. Pengennya kita itu si Shot Legend jadi legendanya dari Bandung Selatan. Jadi mulai merintis di Bandung Selatan, besar di Bandung Selatan, dan mungkin nanti meninggal sampai ke surga nage di Bandung Selatan. Gimana sih awal mulanya berdirinya Shot Legend tuh? Awal mulanya itu dari kesukaan saya terhadap brand fashion yang ada di tahun 96-an sampai 2000-an. Seperti saya sebutin aja ya, saya like banget dulu punya Prosop, ya yang awal-awal ada 347, Skater. Pengen beli itu tuh saya harus nabung, ngumpul-ngumpul sampai berapa bulan baru kebeli. Nah, jadi suka juga dengan sepatu-sepatu yang branded, bikin-bikin seperti itu. Makanya kepikiran gimana ya rasanya kalau saya nanti juga sebagai ownernya dari brand-brand mereka yang sudah menjadi like di hati saya gitu kan. Jadi kepikiran lah, pokoknya pengen punya Shot Legend seperti itu. Terbentuknya si Shot Legend ini awal-awal mulanya gitu, apakah ngerintis dulu dari bikin satu jahitan atau gimana, satu mesin atau kayak gimana gitu? Ngerintis Shot Legend itu dari awal bermula modalnya cuma 67.500. 67.000. Iya. Di tahun berapa tuh? Tahun 2011 Tahun 2011. awalnya kita, bulan Agustus tanggal 3, masih ingat. Ya, jadi saya nggak punya modal ratusan juta, puluhan juta, atau punya privilege lah dari orang tua turunan bahwa orang tua itu sama berjuang atau bergerak di bidang garment ya. Nggak, saya memang betul-betul karena kesukaan terhadap fashion seperti itu. Jadi memulai gitu. Nah, masalah memulai dengan 67.500, apa yang saya gunakan pada waktu itu? Itu dia. Saya hanya membuat pelayar ke pagar sih. Dengan pelayar yang kalau maaf ya ada leasing motor yang di sisi jalan ngebagiin pelayar gitu. Nah, saya satu rim 67.500. Saya berangkat ke sekolah-sekolah. Pas waktu bubaran sekolah saya tawarin mau bikin kaos, jaket ke saya ya. Nah, di sana memang belum ada brand, belum ada Shot Legend. Cuman Tanjung Yot, pemuda Tanjung, karena saya orang Tanjung ya, nama kampung gitu kan, nama kumpulan pemuda. Jadi di sana menerima pesanan bikin kaos, jaket, wah sabang saning saya tuliskan. Tapi saya nggak punya mesin satu pun, nggak punya. Nah, gimana tuh Abe caranya? Ya saya maklumin, saya kolaborasikan dengan orang lain. Saya sebagai
marketing plus sales lah seperti itu ya. Jadi saya yang penting berani aja gitu kan. Jadi PDS walaupun saya dari itu ketemu sama mantan Kabogo, wow. Ya di sekolah untung teka AAB sana gitu kan. Ayo namanya nyesel. Nyesel kan sekarang. Pengen balik lagi ke saya tapi ya sorry ya saya udah punya yang lain. Udah bukan lagi ya. Jadi jangan lihat saya di masa lalu tapi masa depannya dong. Dari 60 berapa? 67.500. 67.000 sekarang bisa jadi sebesar ini. Alhamdulillah. Waktu berapa tahun berarti ya? 2011 sekarang udah di fase kuartal mau ketiga, 5 tahun pertama terlewati, 5 tahun kedua sudah terlewati, sekarang kan udah mau 13 tahun berjalan. Mantap. Jadi bukan hal yang mudah ya ayah untuk sampai ke titik ini dari mulai ngontrak ya sampai ke motor masih Supra Pit dulu ya. Beli mesin pertama juga itu unik banget mesin pertama itu kan pengen mulai punya mesin ya. Dulu kan pertama ngejahit Shot Legend pakai mesin Singer. Yang tahu Singer yang dikitu-kitu teh di atak-atak ya. Yang ngejahitnya juga orang Soreang itu abah-abah udah tua, Masya Allah usia 50 tahun dulu ya. Itu Masya Allah sekali ya perjuangan anak. Pengen punya mesin itu sampai ke udah nikahnya alhamdulillah. Ketika itu teh istri saya udah nawarin ini pakai aja mas saya mas kawin ya. Nggak usah Neng itu mah yang Neng nggak pakai aja biar punya mesin modal untuk ngebangun sendiri nggak usah Neng. Pakai aja nggak usah Neng. Pakai sampai pas ya akhirnya. Pelan lah. Suatu buka dijual lah ke pasar Pangalengan ada toko emas alhamdulillah jadi 5 juta dan dibeliin mesin ke Otista bulan puasa. Mesin itu 2012. Ya mesin ini Yamata zaman baheula lamanya di Italian di motor Yamata ti Otista bulan puasa kababakan Cianjur diantarkeun bari jalana siga walungan saat. Eta Masya Allahnya 2 kali balikan mangkanya bulan puasa alhamdulillah amin teu batal karena punya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu awal-awal alhamdulillah. Awal-awalnya kayak gitu berarti dari 2011. 2012. Maklun berarti ya 2011 Maklun dulu ya 2012 2013 mulai punya mesin sendiri. Step by step bertahap. Nambah jadi sebesar ini. Alhamdulillah. Intinya jangan memulai usaha dengan utang itu aja. Mantap. Dengerin. Aya modal sakitu manfaatkeun sakitu. Jangan serba maksakeun gitu bahaya. Di sini tuh kalau produksinya tuh apa aja sih, Yang bisa diproduksi di sini semua pokoknya dari mulai kita kan ada jas hujan, ada t-shirt kaos ya, polo, kemeja, jaket, tas, alma mater, seragam olahraga, seragam sekolah. Pokoknya mah semua bisa dikerjain di sini asal bukan kan pesawat terbang. Ya bisa insya Allah di sini mah ngerjain apa juga. Batas minimal juga di sini mah jangankan ribuan pieces, satu aja bisa kita layanin. Itu tagline-nya Garment Shot Legend. Iya, jangankan ribuan pieces, satu aja kita layanin. Kan ini solusi ya. Banyak banget kan yang pada butuh kayak gitu tuh. Iya, betul banget. Gitu. Kita kan selain nerima orderan dari instansi, kita juga ngejalanin beberapa brand gede yang dikerjakan di Garment Shot Legend. White label ya. Itu bisa banget buat teman-teman semua juga yang punya brand bisa dikerjain loh di Garment Shot Legend. Gitu ya. Berarti kayak solusi banget gak sih, kayak aku tuh pengen bikin kaos 3 biji, bisa Oh dikerjain. bisa banget. Di sini mesinnya lengkap, sablon ada, DTF ada, bordir sendiri semua ada. Kalau mesin jahit semua lengkap insya Allah. Dan itu semuanya mesin Taiwanan. Upgrade dikit lah sebelum ke Jepang. Betul. Makin mantap ya, produksinya juga makin bagus juga hasil jahitannya gitu, dan nggak gandeng gitu mesinnya, teknologinya lebih halus, nggak ngegandengin masyarakat. Seperti itu. Toko di mana aja nih? Kalau toko online ada di Shopee. Kita kan memang si Shot Legend itu namanya Shot Legend Group ya. Ada 3 perusahaan yang berjalan di Shot Legend Group itu. Yang pertama Garment Shot Legend. Itu Garment Shot Legend itu ketika Shot Legend butuh produk pasti harus PO ke Garment Shot Legend. Yang kedua ada Hijaz, hijaber jas hujan. Kita bikinan jas hujan, jas hujan khusus perempuan, gitu kan. Tapi laki-laki juga ada. Jadi kalau Hijaz bisa nanti ya. Kalau Hijaz butuh produk seperti sekarang ini bulan apa ya? Oktober ya. Sudah PO ke Garment Shot Legend Hijaz ini 100.000 pieces sampai untuk bulan Maret.
Jadi PO walaupun satu perusahaan tapi tetap ke sini PO-nya. Oke. Nah, si Garmen dan ya banyak dari instansi, dari sekolah, dari komunitas yang pesan ke Garmen Shot Legend. Yang keduanya itu Shot Legend, ya produk yang seperti saya pakai ini gitu kan. Seperti yang tadi ada jaket, tas kemeja. dan lain sebagainya Banyak untuk banget tadi. ya pakaian-pakaian daily lah untuk ke gunung, untuk nobar apa aja lah, ngapel kerja, bisa nongkrong ngopi itu. Tadi juga aku kayak lihat ada gamis, ada Betul, semua. mukena ya. Ada itu di produk hijaznya seperti Iya. itu teh. Jadi memang dan Shot Legend itu memang dari bahan kualitasnya memang bukan main-main juga nya buat Iya. buat dipakai oleh orang Indonesia, cocok banget dan bikin adem, bikin tenang, bikin hati bahagia dan memang yang paling luar biasa ada jaket anti bau kelek itu. Wow. Ya itu treatmentnya Masya Allah sekali. Mantap itu. Wah, pokoknya pengen tahu rahasianya harus langsung ke sini. Orang-orang. Nah, yang terakhir itu Hijaz. Jadi ada 3 tokonya di Shopee, Tokped, TikTok, semua marketplace ada. Dan ini offline-nya itu kebetulan ada di Kampung Tanjung. Nah, ini kampung ya. Tapi alhamdulillah hidden game juga ya di sini. Iya gitu. benar. Ini di pelosok tapi alhamdulillah lah Itu dekat. aku mau mempertanyakan, kenapa milih tempat ngebangun gudangnya toko offline-nya di sini gitu? Karena kesuksesan seseorang itu sebenarnya adalah ketenangan. Iya, quotes of the day guys. Ya. Nu boga duit teh tenangnya jang naon. Nu boga duit teh sehat ke jang naon. Ieu mah rumah deket, tempat produksi deket, jauh dari hiruk pikuk motor mobil negara yang makanya itu di sawah ya teh. Jadi adem, sore-sore ngadenge bangkong, jangkrik, wah nikmat bahagia. Si kopi kok, kui, wah nikmat kemana mah. Tah itu milih teh kadinya. Yang kaduana biar bisa nge-hire orang-orang sekitar, masyarakat sekitar, biar mengurangi beban negara masalah pengangguran. Setidaknya saya sebagai warga negara yang sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia bisa meringankan beban negara. Dan saya juga jujur bayar pajak taat sekali ya. Dengarkan guys. Aman ya. Pegawai pajak dengar. Aman ini. Aman, saya bayar pajak nah ya. Tiap tahun saya lapor, saya bayar. Ya emang tadi juga kita pas awal datang ke atas itu kan langsung duduk di atas Langsung kan ya? view-nya langsung pemandangan kayak pohon-pohon Mantap dan banget sedikit sawah-sawah. Langsung pengen Bobo ya. pengen bawa bawaannya teh. Tapi kenapa ya kayak interiornya tuh kayak yang enakeun gitu, ala-ala enakeun nih kayak kafe-kafe gitu lah. Di atasnya juga kayak banyak tempat duduk tuh Ada kenapa tema ya? tertentu nggak di ada dari temanya nggak ya? toko atau Iya. apa semuanya? Ya, ini kan temanya Scandinavian, Japanese, and Modern. Cakep. Iya, walaupun saya lahir di kampung, tapi rasa Eropa gitu. Yo, harus kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi biar lebih ada tradisinya, modernnya juga ada, kolaborasi. Mixed Betul. culture. Mix ya. Oke. Terus gimana sih cara Shot Legend itu tetap eksis di kalangan masyarakat modern? Ya, tetap sepertinya Karunia Tech sekarang ya konten media sosial itu harus aktif. Mau tidak mau karena memang orang pada saat ini suka nongkrongnya itu selain nongkrong di tempat ngopi, nongkrongnya itu di media sosial. Bayangin per hari orang itu bisa sampai 8 jam nyawa HP. Dari pagi bangun tidur sampai ke kabobo deui. Makanya anteng, makanya untuk eksis kita juga ada tim konten kreatornya gitu kan. Ya juga selain organik kita juga di iklan biar mengetahui bahwa ada perusahaan lokal UKM usaha kecil miliaran gitu. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin, doanya Amin. seperti itu biar tetap kelihatan walaupun ada di Bandung Selatan ya di pojok lah di selatan enak dekat ke tempat wisata di sini mah Iya, ya. benar. Ada perusahaan yang memang wah kayak di mana gitu kan kayak di Jakarta atau di PIK gitu kan. Itu seperti itu kan. Nah, harapannya seperti itu teman-teman gitu. Iya, berarti kayak memanfaatkan sosial media. Sosial media terus juga ya saya juga mungkin sedikit eksis juga sebagai ownernya jalan-jalan yang penting mah ngopi nongkrong tapi sambil pakai produk sendiri bangga dengan produk buatan sendiri lah seperti Benar. itu. Produk lokal. Betul untuk motoran ke gunung
atau kemana sisi jalan nongkrong, yang penting mah kopi gajah tanpa gula, rokok ngecer gitunya, jarum coklat, ada tos nikmat atau di Cibune Estate mah. Harapan kebun teh, ibun turun, bahagia eta teh. Feeling yang sebenarnya. Gitu. Dan healing yang sebenarnya bagi saya sebagai owner adalah melihat tukang jahit pas gajian, bahagia pas palulang serianya, bisa jarajan ningali karyawan bisa ngaropi, tapi nggak sebahagia. Bahagia teh. Kok dilihat dari ini juga tadi aku ngeliat sekitar ada beberapa orang, itu kan banyak banget pegawai, ada berapa sekarang? Kalau total semua udah sama staff semua teh kurang lebih di 120 orang. Semuhun sareng satpam teh itu. Ya. Sama yang tak jaga toko juga di sini. Iya, semuhun. Ya, ada juga di Jalan Peta kita buka toko pemasaran. Toko pemasaran. Ya, jadi tempat pemasaran untuk Garment Shot Legend di Jalan Peta ada nomor 36 sana deket Immanuel lah gitu. Kita juga buka pemasaran gitu. Customernya biasanya paling jauh dari mana? Customer mah ada yang dari Malaysia, dari ada. Kalau kan ditanya paling jauh ya, paling dari Malaysia. Padahal deket sih daripada ke Papua mah cuma karena luar daerah saja gitu. Biar lebih keren lah gitu. Tapi di Malaysia. Ada, kan? Ada Papua, Raja Ampat dan Kalimantan itu banyak sekali, Aceh. Gitu. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, alhamdulillah. Ada sih yang ke Amerika, kirim ke Jepang juga ada, cuman memang masih individu aja seperti itu. Karena suka dengan brandnya Shot Legend itu, namanya itu unik, Shot Legend. Dan alhamdulillah kita kan udah dihaki juga, udah aman dari dulu seperti itu. Jadi buat teman-teman juga yang punya brand, cepetan yang belum dihaki harus dihaki. Bisa direbut ya? Bisa, bahaya. Bahaya ya. Korek wege leungit. Benar. Ayo jalan numpet tara mau rokoknya. Ya, betul. Ati mau korek kungkul. Betul. Mau korek tara mau rokok aya. Lanjutin. Terus kayak apa sih tantangan terbesar dalam bisnis ini tuh di Shot Legend tuh? Ya, Nah itu. tantangan terbesar sebetulnya kalau part-partnya kehidupan itu akan terjalani oleh semua para pebisnis. Jadi jangan ngaku pebisnis kalau belum pernah ditipu. Jangan ngaku pebisnis kalau belum pernah dihianati, belum pernah rugi, belum pernah menangis, ya, belum pernah rungsing. Bukan pebisnis itu mah. Tantangan terbesar bagi saya juga pernah tutup dulu beberapa kali ya. Saya mau tutup operasional karena memang harus bubar gitu kan. Beberapa kali itu kurang lebih di 2 kalian, dan saya juga mengalami pernah telat gaji gitu kan ke karyawan, tapi alhamdulillah karyawannya nerima gitu kan. Pasti itu akan terlewati lah. Punya barang baru dibeli harus dijual kembali dan harus menutupi ini itu. Jadi berbisnis itu tidak sesimpel apa yang kita pikirkan. Enak jadi brand owner mah kaos HPP-na 40.000, 50.000 dijualnya 100.000, batina 50.000. Nu dipikiran teh eta hungkul. Apaleun biaya pada mall, biaya iklan, ya, dan bla bla skincare, naon dan sebagainya. Itu nggak dipikirin hal itu. Belum kan ada yang bayarnya itu dinantikan, ada yang tempo dan sebagainya. Resikonya kan seperti apa? Banyak itu teh. Bisa nggak dibayar dan bla bla bla. Jadi berbisnis itu, kalau bisnis itu mudah. Di Indonesia mungkin semua menjadi pebisnis. Betul. Ya. Dalam rasio di Indonesia itu 0,0 cuman maksimal 2%-an pebisnis yang ada di Indonesia. Data. Dari 100%, jadi 98% apa? Ya konsumennya kan? Iya, betul. Jadi nggak mudah membangun bisnis teh. Jadi kalau udah yang mentalnya tahunya udah weh. Karena rugi sekali 2 kali ya udahan. Kalau saya disebutin rugi atau ratusan mungkin miliaran ya udah ngerasa gitu kan. Dan karena tidak menyerahnya alhamdulillah keganti lagi. Karena yang saya yakin adalah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satupun masalah yang dibebankan pada hamba Allah melampaui batas kemampuan. Nah, jadi intinya mah apapun masalahnya pasti kita bisa melewati. Apapun itu. Selalu percaya seperti harus yakin. Seperti kita yakin terus bekerja karena yakin pada tanggal 1 akan gajian. Seperti itu ya. Walaupun nggak tahu posisi perusahaan itu bakal bener nggak gaji ente atau kumaha, tapi saya yakin. Ya, sama dengan kehidupan juga. Bukan mah ibadah heula, salat heula, kan penting mah kayak masalah surga nama. Yakin aja. Berarti emang udah bermacam-macam rintangan. Iya. Makanya bisa sampai sebesar ini betul, juga. enggak mudah seperti itu. Makanya alhamdulillah. Ke Malaysia, ke Papua, alhamdulillah. Ke Amerika. Itu lebih ke gift ya.
hadiah dari Bonus. Allah Subhanahu wa taala, mohon bonus. Jadi itu bukan semata-mata dari kerja keras saya atau apalah dari saya emang nggak bisa apa-apa sebenarnya kalau bukan Allah yang menggerakkan. Itu mah lebih ke Allah ridho terhadap apa yang memang saat ini ada. Jadi Allah ridho nitipkeun harta anak ke abdi itu sebenarnya mah gitu. Wah. Gift lah hadiah. Nah begitu. Ya. Ini kan dari awal berdirinya kan 2011 terus Ya. sekarang 2024. 24. Itu tuh perbedaan dari customer dulu sama sekarang tuh apa sih, Kak? Perbedaannya mah kan dulu zaman merintis sebelum ada media sosial ya. Jadi baru ada Friendster, udah ada hapus mulai Facebook. Friendster saya tidak Betul kan? kenyamanan. Iya, betul. Ada FS ya, mulai ke FB itu ya. Kan belum secanggih sekarang gitu ya. Dulu kan masih SMS-an. Ya, jadi memang customernya memang masih beda banget. Jadi offline itu memang paling nomor satu. Itu masih offline itu masih nomor satu. Kalau zaman dulu kita harus datang ke sekolah-sekolah langsung. Kalau sekarang kan bisa lewat DM, alternatif direct lewat iklan, ads dan lain sebagainya. Lebih mudah, lebih simpel untuk zaman sekarang. Tapi perbedaan orang dulu dan zaman sekarang adalah orang sekarang lebih detail. Loba tatanya, meuli hese gini kan. Seperti itu, gitu kan. Lebih detail, Gen Z sekarang lebih detail. Ini bawahnya apa Kak? Bisa gini nggak? Ini panas nggak kalau dipakai Kak? Gitunya. Ya pertama masalah hatena ya panas itu kan. Cuman heula padahal. Hatena loba panasannya bakal panas bahan katun komet depan tiisna oge. Seperti itu. Jadi perbedaan orang dulu dan sekarang memang beda banget gitu. Dulu mah lebih banyak offline, sekarang kan online lebih cepet. Memang pergerakannya karena lebih banyak orang yang mager ya, cicing di imah pokoknya barangnya aya. Nah, itu bedanya seperti itu. Jadi makanya buat teman-teman semuanya upgrade media sosialnya kayak yang teman-teman Karunia Tes ini lagi jalankan. Ini adalah salah satu cara membuat sebuah aset digital yang sangat mahal untuk di masa depan. Banyaklah brand-brand kaos yang saya tidak bisa sebutkan ya, yang merintisnya tahun berapa, panennya sekarang. Nah, mungkin Karunia Tech juga sekarang merintisnya mungkin panennya tahun berapa, misalnya 1 tahun atau 2 tahun ke depannya itu harus optimis ya, harus semangat gitu. Nah, begitu. Ini dengar-dengar juga katanya Shot Legend itu pakai kainnya Karunia Tekstil. Oh iya, kenapa aja tuh? Bener gak? Ya, sebetulnya di Karunia Tekstil lebih fokus untuk seragam karena kita kan ngerjain banyak seragam olahraga untuk sekolah-sekolah. Nah, jadi buat teman-teman yang punya sekolah atau mau bikin seragam sekolah ya, atau sekarang zaman pilkada ya, bisa ke Garment Shot Legend. Kita pakai di Karunia Tech juga bahannya seperti Milano, ya Lotto, bahan PE gitu kan. Ya pokoknya mah perpolyesteran kita ke Karunia Tech gitu. Kadang sebelum kenal Aris mah kan yang di Batu Nunggal seringnya itu temen ke tim ke yang apa di Otista. Iya. Sekarang mah kan nggak usah ngajuk-juk ke sananya. Sekarang mah main WA aja, dikirim gitu. Cas. Iya, betul. Kemarin terakhir baru beli bahan itu scuba. Iya. Buat apa tuh scuba? Buat celana olahraga. Buat ini FH Fakultas Hukum Unisba untuk rektornya, dosennya itu. Terus kalau semisal tanggapan Shot Legend sama testimoni. Testimoninya. Testimoni. Ya, karena Karunia Tech itu kayak nge-brainwash orang ya, kayak ngehipnotis orang dengan bahasanya PS Shop. Oh kan berarti shop lembut, adem ya sih kan gitu kayaknya. Oh berarti di nu lain mah henteu. Jadi we abis teh kadinya. Bisaan gitu ya, seperti itu ya. Nah, oh shop teh lembut gitu, ngadem gitu. Oh, berarti mending ka dieu ieu mah lembut polyester tapi nah, itu sih testimoni dari kita. Nah, kalau untuk gramasi juga cukup juga, kan cuman perbanyak juga lah untuk gramasi yang sangat lebih tipis di bawah yang ada 115 gram GSM, 112, 110 untuk yang maafnya kaos-kaos partaian lah. Nah, ada sih memang di highjetnya, tapi kan luhureun highjet dikit lah. Itu maksudnya biar HPP itu goreng teuing tapi middle gitu. Nah, itu sih masukan. Nah, sekarang terakhir Pak. masukan untuk pengusaha-pengusaha muda yang mau bikin
brand brand clothing. atau brand clothing ataupun ya bisa ngikutin Shot Legend lah. Ya. Ya. Gimana caranya biar mereka terinspirasi dan juga jadi nambah banyak juga UMKM di Iya, Indonesia kan. biar Oke, ya awalnya itu dari mimpi ya. Ya, jadi mimpi terus wujudkan dengan kata-kata gitu kan. Terus harus mulai dengan perbuatan gitu. Jadi jangan sampai hanya bermimpi ingin begini dan begitu, terus sudah berkata tapi cicing dan sarewae. Aha, yang paling sulit dari manusia itu, apalagi Gen Z ya anak muda sekarang adalah memulai. Itu yang paling sulit, memulai. Jadi jangan mau sempurna untuk memulai. Ala kadarna heula saaya-aya mulai jalankeun. Nanti masalah modal juga jangan mulai dengan pinjaman. Mau online, mau offline, pokoknya mah kamu ada mah minjemnya babarinya asal punya KTP jangan langsung ACC. Ya, jangan memulai bisnis dengan pinjaman, dengan hutang. Saya mah ngawanti-wanti ya teman omat hati-hati ya. Nah, seperti itu. Dimulai. Yang keduanya, tetap kita harus mengandalkan biar kita tergerak dan mau memulai doa. Itu utama mah harus ngedoa ke Allah, dan Allah teh yang memiliki wasama iwal ardi langit dan bumi dan menggerakkan hati yang menguatkan relasi. Jadi sehingga kalau sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan dimulai oleh Allah untuk bergerak memulai bisnis, memulai usaha dengan hal yang bisa kita lakukan juga. Jadi jangan menunggu serba ada, harus ada ini dulu, ini enggak usah. Kayak saya dulu tadi semacam ngemaklun dulu. Nah, jadi teman-teman juga yang ingin memulai brand, membuat brand atau usaha, belum punya produksi sendiri, itu bisa kan kolaborasi dengan Garment Shot Legend. Jadi tanpa harus bingung beli mesin atau apa dan lain sebagainya, tinggal collab sini, dapat harga berapa, nego-nego, deal, ya jalan di sini. Abe boleh dipotoin nggak ketika produksi? Boleh, bebas di sini. Gitu. Jadi ini kan salah satu jalan untuk para pengusaha awal ya untuk memulai bisnis agar segera dimulai. Seperti itu. Jadi bisa kolaborasi ayeuna mah tong gengsi. Betulnya harus kongsi. Yang penting cuan. Itu sih buat anak muda zaman sekarang mah hayu dimulai ngadoa tanya katilu terakhirna biar dimudahkan oleh Allah. Banyakan istighfar. Jadi kalau bisnis kita memang loba liurna, hirup kita loba teu bahagiana, eta semua akibat dosa. Dosa bisa dihapus oleh istighfar. Tah jadi nya ayeuna ge abdi tinu ngomong ieu bisa salah istighfar astagfirullah. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan banyak istighfar ku Allah dimudahkan jalan-jalan kita, dipertemukan dengan relasi tanpa saya pernah kejadian saya butuh tim. Orang ini, aduh nge-hire aku, ujung-ujung mah dia datang sendiri. Nah itu dari kekuatan istighfar teh, kita butuh ini seperti karunia tek lah. Bikin konten ini, saya kan nggak mikiran apa-apa. Ternyata mungkin dari kekuatan istighfarnya, ngahapus dosa gitu, datang sendiri. Ya dengan alat yang semewah ini, saya baru pertama seperti jadi bintang film ini teh ya. Alat-alatnya canggih begini, biasa ku handphone atunya. Ini kan mendatangkan, makanya hayu barang-barang aja sebagai UMKM yang usaha kecil miliaran. Dimulai usahanya tadi yang pertama apa? Dimulai dulu. Ya, bermimpi dulu, langsung dimulai. Keduana berdoa. Yang ketigana setelah berjalan, ya eta banyakan istighfar biar ku Allah dimudahkan. Seperti itu. Tuh, dengerin guys. Itu adalah omongan dari AAB yang mempunyai Shot Legend. Jadi sudah tidak mungkin diragukan lagi. Gak ragu sih kalau aku ngedenger omongan itu sih. Mungkin sekian aja sih ya Iya, dari sekian kita dari wawancaranya. kita. Terima kasih Terima banyak kasih banyak, AAB sudah Kak. meluangkan waktu. Sukses terus. Amin, neng sami-sami AA. Siapa tahu nanti kita bisa main-main lagi. Soalnya ini bisa, ini enak banget sih tempatnya. Jadi, PW banget. PW banget. Siapa tahu nanti kita main-main lagi. Amin lah, mudah-mudahan nanti bisa bareng-bareng banyakan di sini ya, ada acara ya. Itu dia, betul banget. Segitu aja dari kita ngubek-ngubek. Siap. Sampai berjumpa di ngubek-ngubek selanjutnya. Lebih baik Karunia Tekstil, provide quality fabrics.